Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ba'du, rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana ya Allah zidna ilman nafi'a warzuqna fahman wasi'a birahmatika ya arhamar rahimin. Anak-anakku sekalian, harapan bangsa negara dan umat Islam, marilah sama-sama kita mengucapkan puji syukur kepada Allah SWT, berkat rahmat taufik hidayahnya. Mudah-mudahan di hari ini masih diberikan kesehatan kepada kita semua. Kemudian salawat berangkaikan salam kepada baginda Rasulullah SAW yang sama-sama kita mengharapkan syafaatnya terutama dalam akhir kala, amin ya rabbal alamin. Anak-anak sekalian, sebelum kita memulai pembelajaran ini, perlu kami sampaikan kepada anak kami semuanya, kiranya tetap menjaga protokol kesehatan, senantiasa mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga kesehatan. Kemudian daripada itu, untuk mendapat berkah dari Allah SWT, mari sama-sama kita buka pembelajaran ini dan membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak sekalian, adapun tema pembelajaran kita di hari ini adalah berbicara tentang masyarakat Arab pra-Islam ataupun masyarakat Arab sebelum datangnya Islam. Sebagaimana kita ketahui bahwasanya sebelum datang agama Islam, kehidupan masyarakat Arab sangat begitu kacau. Di mana-mana terjadi pembunuhan, kejahatan, minuman keras, dan sebagainya. Hal ini merupakan suatu hal yang dapat merusak tatanan hidup bermasyarakat, karena mereka tidak segan-segan membunuh bayi yang masih kecil dan bahkan menanamnya hidup-hidup. Begitulah keberadaan mereka dalam hidup bermasyarakat. Kemudian daripada itu, dalam masalah ketuhanan, begitu jauh dari apa yang diajarkan oleh ajaran Islam ataupun keyakinan terhadap adanya Allah SWT, yang mana mereka menyembah berbagai macam sesembahan. Di antaranya ada yang menyembah batu, ada yang menyembah patung, dan sebagainya. Namun di sisi lain, masyarakat Arab memang orangnya begitu jenius, begitu pintar, karena setiap bulannya akan diadakan perlombaan. Perlombaan apa itu? Yaitu perlombaan menyusun suatu syair. Siapa yang terindah syairnya akan digantungkan di Ka'bah. Begitulah selanjutnya. Yang terindah, yang terbaik syair yang dikarangnya ataupun yang diunggahnya itu, maka akan semakin baiklah hasilnya dan bahkan akan digantungkan di Ka'bah. Sebagaimana kita ketahui bahwasanya masyarakat Arab itu sangat jauh daripada agama Islam, sangat jauh daripada agama tauhid Allah SWT. Mari sama-sama kita lihat video berikut ini. Pertama adalah tentang masyarakat Arab pra-Islam atau masyarakat Arab sebelum Islam. Poin-poinnya adalah: A. Kondisi alam dan geografis tanah Arab. Kemudian yang B, awal kisah kota Mekah. Dan yang C, keadaan sosial masyarakat Arab pra-Islam. Kondisi alam Jazirah Arab. Di sebuah negeri di pegunungan padang pasir dan lembah yang aman, terdapat sebuah rumah pertama untuk manusia, yaitu Mekah Al-Mukarramah, daerah yang penuh dengan kemuliaan, tempat di mana Rasulullah utusan Allah dilahirkan dan mendapatkan wahyu Allah. Kondisi alam dan geografis tanah Arab. Menurut bahasa Arab, artinya adalah padang pasir, tanah gundul, dan gersang yang tiada air dan tanaman. Jazirah Arab terletak di sebelah barat daya benua Asia dan sebelah timur benua Afrika. Luas daerah Jazirah Arab sekitar 3.151.000 km. Awal mulanya kisah kota Mekah.
Nabi Ibrahim alaihissalam pernah hijrah dari Mesir ke Palestina. Sampai di usia lanjut, Nabi Ibrahim alaihissalam itu belum juga mendapatkan putra. Walaupun sudah hidup berumah tangga bersama Siti Sarah selama 70 tahun, tetapi Nabi Ibrahim belum mempunyai anak. Kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam menikah dengan Siti Hajar, yang pada akhirnya Siti Hajar mengandung dan melahirkan seorang anak yang kemudian diberi nama Ismail. Ketika Nabi Ismail masih bayi, Ibunda Siti Hajar bersama Nabi Ibrahim alaihissalam membawa putranya ke sebuah gurun yang gersang. Sampailah mereka di suatu tempat di padang tandus dan gersang yang selanjutnya bernama Makkah Al-Mukarramah. Kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam bersama keluarganya bertempat tinggal di kota Mekah. Nabi Ibrahim alaihissalam dan putranya membuat rumah suci Ka'bah. Kepada masyarakat Arab, Nabi Ibrahim alaihissalam mengajak mereka agar menyembah Allah, Tuhan yang Maha Esa. Kemudian ajakan Nabi Ibrahim alaihissalam diterima dengan baik oleh mereka. Sepeninggalan Nabi Ibrahim alaihissalam, dakwah dilanjutkan oleh anaknya yang bernama Nabi Ismail alaihissalam. Ketika itu tanah yang dahulu gersang, tanah yang dahulu panas kini telah berubah menjadi tanah yang subur dan makmur karena telah tersedianya mata air yang tidak pernah kering, yaitu air Zam-Zam. Bahkan semua kaum muslim merasakan air Zam-Zam sepeninggalan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Keadaan sosial masyarakat Arab pra-Islam. Penduduk bangsa Arab terbagi dengan 3. Yang pertama adalah Arab Ba'idah atau disebut dengan suku Arab kuno. Yang kedua Arab Aribah, disebut dengan suku Arab asli. Dan yang terakhir Arab Musta'ribah, suku Arab pendatang. Nenek moyang mereka adalah Nabi Ismail alaihissalam. Mereka dikenal dengan sebutan Arab Ismailiyah. Nabi Ismail adalah putra Nabi Ibrahim yang berasal dari Kanaan. Kemudian peradaban Jazirah Arab. Yang pertama, peradaban kaum Saba' di Yaman. Yang kedua, peradaban kaum Samud di Hijaz. Selanjutnya, sifat dan watak bangsa Arab jahiliyah. 1. Sifat yang terpuji. Ada 6 sifat yang terpuji bangsa Arab. Yang pertama adalah dermawan, suka menolong. Yang kedua, memenuhi janji. Kemudian yang ketiga, sikap tidak mau dihina dan dizalimi. Yang keempat, sabar menghadapi musibah dan rela walau hanya mendapatkan sedikit. Yang kelima, mereka mencintai seni. Dan yang keenam, pemberani dan kesatria. Kemudian banyak juga sifat-sifat yang tercela bangsa Arab. Mereka itu hidup pada zaman jahiliyah. Ada beberapa perbuatan orang-orang jahiliyah. Yang pertama, mereka suka bermain judi, kemudian mabuk-mabukan, berzina, menyembah berhala, dan lain-lain. Ada beberapa berhala yang diberi nama. Yang pertama, berhala Manat. Kemudian yang kedua bernama Lata, ketiga Uzza, dan Hubal. Menurut keyakinan mereka, berhala-berhala tersebut adalah yang akan menolong kehidupan mereka. Padahal tidak. Ada berhala yang terbuat dari batu, dari kayu, bahkan sampai dengan terbuat dari makanan. Setelah mereka buat berhala yang terbuat dari makanan, setelah disembah, kemudian mereka makan. Na'udzubillah. Demikianlah pelajaran kita di hari ini. Semoga bermakna, bermanfaat bagi kita tentang pembelajaran yang berkaitan dengan masyarakat Arab sebelum datangnya Islam. Mari kita tutup ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.